Ya kalau tadi dibilang apa Pak? Hifdzunas, Hifdzun nafs, hifdzunas, menjaga kelangsungan kelangsungan kehidupan. hidup. Ya itu ya benar salah satu tujuan Mhm. sih, salah satu Ya. tujuan penanggulangan HIV Pak. Itu adalah tidak ada infeksi baru, tidak Hmm. ada orang dengan HIV yang meninggal, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Ya. Kalau tiga itu disambungkan dengan mempertahankan keberlangsungan hidup, ya itu sangat nyambung sekali. Nah, Nah, jadi sahabat Basnas, sampai di sini kita bisa melihat ternyata kehadiran teman-teman komunitas ini justru sebetulnya sesuai dengan syariat agama, yaitu hifdzun nafs, itu menjaga kelangsungan hidup manusia. Tujuan syariah itu kan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, dengan kehadiran teman-teman komunitas ini berarti sedang menjaga kelangsungan hidup itu. Ya, tadi yang HIV, yang virusnya tidak bisa dimatikan, terus kemudian dia harus dijaga, tetap minum obat, kan gitu ya, harus makan obat terus supaya tidak menggerogoti dan tidak menularkan, gitu. Sehingga kalau menularkan kan kehidupan manusia juga semakin terancam. Betul. Tapi dengan dijaga dengan obat, itu justru terjaga tuh kehidupan yang lain. Nah, berarti memang ini sejalan dengan kehidupan beragama gitu. Ini. Ya. Tapi mungkin di beberapa kasus Pak Arif kita melihat, jadi banyak teman-teman itu terlahir di kalangan yang agama nanti laki. Oh, kumaha eta teh. Bagus gitu ya. Tapi ya contohnya misalkan pengguna narkoba suntik gitu ya. Itu punya orang tuanya yang beragamanya lakat lah gitu ya. Tapi kenapa si anaknya gitu ya, bisa menjadi seperti itu? Apalagi misalkan kalau sudah diketahui gitu ya, pernah ngobrol ya, diketahui bahwa sama orang tuanya dia itu memakai narkoba, terus dipesantrenkan beberapa lama gitu ya. Saat keluar masih tetap gitu ya. Nah, kan tadi Pak Arif bilang bahwa Islam sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Apakah misalnya Quran itu ampuh sebagai petunjuk atau misalkan seperti apa gitu, sehingga banyak terjadi pelaku-pelaku yang tidak mencerminkan Al-Quran itu gitu Pak. Nah, ini bagus sekali sahabat Basna. Jadi tadi pertanyaannya sangat menarik dan sangat menohok. Apakah Al-Quran ini tidak ampuh? Ampuh karena obatnya tadi, namanya antiretroviral. Hari Quran ampuh tidak gitu ya. Tadi ternyata banyak kejadian di lingkungan pesantren gitu ya. Terus Ajengan ada Pak. anak ajengan juga ada. Pakai barang. Pakai narkoba bareng. Pakai putau, dia pakai sabu, pakai ganja. Padahal ayahnya tuh tukang dakwah. Ya, pimpinan masjid Pak. Oh gitu. Kan Kiai Haji. Itu sanes isu, itu sanes gosip. Ini nyata, ini teman saya Pak. Nyata Pak. Fakta kejadian. Fakta kejadian. Tapi udah almarhum sih teman saya ini udah almarhum. Cuman itu teh nyata begitu. Tapi dia yang ngabret itu apa ya? Ya pengguna narkobanya dia hebat sekali. Bahkan dia meninggal. Ya, baik. Saya kira ini penting sekali ya. Memang kalau tadi bicara kegiatan aksi dari Bandung AIDS Coalition, itu sebetulnya mah bentuk implementasi dari Quran seharusnya. Jadi Quran itu posisinya itu adalah sebagai petunjuk hidup, yang tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, baik preventif, begitupun kalau sudah terjadi bagaimana gitu ya penanggulangannya, itu tujuan dari agama sebetulnya. Nah, yang perlu jadi kita gali memang di sini adalah peran agama kan sebetulnya selama ini, gitu. Sehingga tadi kok orang yang berinteraksi dengan agama
anggar we make gitu ya. Iya. Ini mah sama we siga pertanyaan kieu dan nu korupsi ge sarolat cenah. Iya, iya, iya seperti itu. Nah, Hampir seperti nu itu. korupsi ge sarolat cenah. Nah, kalau bagi saya gini Kang, agama itu petunjuk pedoman. Nah, di mana agama ini memang harus betul-betul dipahami. Hmm. Nah, masyarakat kita ini sebetulnya mah masih memandang agama itu sebagai ritual. Nah, ini yang menjadi persoalan. Hanya ritual saja ya. Kadang ya sebagiannya itu berpandangan ritual. Jadi asa sudah datang ke masjid, sudah Sholat kumpul gitu. takbir, Menggugurkan sujud, kewajiban. itu seolah-olah sudah beragama. Nah, padahal agama itu kan terutama Islam ya, itu ada indikatornya. Orang yang beragama itu. Satu, dia bersahadat. Nah, orang yang bersahadat ini itu artinya bersaksi. Dia namanya berakad bahwa saya meyakini Tuhan, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kan tidak mungkin orang itu akan bersaksi kalau tidak punya pengetahuan. Iya. Betul kan? Sehingga tadi orang ada kena virus HIV nih di dalam tubuhnya. Nggak akan yakin sebelum diperiksa kan? Betul. Gitu kan nggak Iya, mungkin. Betul. Nah, itulah sehingga dia bersaksi kan, termasuk dokter bersaksi. Saya bersaksi nih, ibu teh positif karena sudah diuji lab, gitu kan? Iya, betul. Nah, itulah akad syahadat. Jadi syahadat itu tidak mungkin lahir tanpa ada proses pengetahuan. Nah, maka orang yang beragama itu harusnya berpengetahuan. Orang yang beragama, maka dia berpengetahuan, maka selanjutnya dia akan bijak. Karena buah dari pengetahuan itu kan bijak, ya kebijaksanaan. Jadi contohnya gini, kalau tahu nih hujan teh baseuh dan bakal matak jadi flu gitu, maka pengetahuan itu akan menuntut dia pakai payung gitu mun hujan. Nah, itu kebijaksanaan itu seperti itu. Jadi orang yang beragama itu harusnya begitu. Termasuk tadi ketika ada yang positif, jadi di stigma di masyarakat. Nah, seharusnya mungkin tidak begitu. Ininya dikucilkan dan sebagainya. Nah, itu pasti karena pengetahuan yang kurang. Betul. Iya, Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Kayak yang tadi kan tiba-tiba anak kecil tiba-tiba positif gitu ya. Saya mah cenah nggak pernah berhubungan atau apapun, tapi tiba-tiba positif, nggak pernah minta. Jadi positif. Nah, terus tiba-tiba anaknya dikucilkan di masyarakat. Nah, ketika masyarakat ini beragama, maka seharusnya kan tidak ada stigma. Nah, itu diantaranya dan kurangnya pengetahuan. Nah, itulah syahadat itu. Termasuk syahadat itu adalah persaksian kepada Tuhan, maka seharusnya dia mengenal siapa Tuhannya. Itu agama itu. Nah, yang pertama itu beragama teh. Yang kedua, sholat. Sholat itu kan komunikasi. Sehingga dokter tadi sudah melakukan riset ke seseorang yang positif dan kemudian ternyata fix positif, dan si pasien juga bersaksi bahwa dia positif juga, menerima hasil labnya. Terus kan kalau konsultasi kesehatan pengobatan dengan siapa? Kan pasti dengan dokternya. Dokter, iya. Gitu ya. Nah, syahadat pun begitu kan harusnya. Ketika seseorang sudah bersaksi dengan Tuhannya, berarti dia mengenal Tuhan. Nah, maka orang ini akan komunikasi dengan Tuhan. Gitu. Karena Tuhan teh adalah pusat kekuatan pencipta, berarti kan dia yang memiliki segalanya. Kreator itu dia bisa membuat apapun dan mau apapun. Nah, maka orang yang bersahadat maka otomatis sholat. Jadi apapun yang dia butuhkan, ada masalah, itu dia harus sholat. Dia bukan harus, dia pasti sholat karena syahadat tadi. Nah, setelah sholat, indikator beragama teh berzakat kan. Jadi karena dia sudah tahu kenal siapa Tuhannya, terus kemudian dia berkomunikasi dengan Tuhannya, itu menciptakan dia menjadi orang yang percaya diri, optimis karena
tenang we da boga backing lah gitu. Mhm Itu orang mhm. sholat kan. Iya iya. Nah, maka setelah begitu dia akan tahu hidupnya harus bermanfaat buat orang lain. Itu teh zakat kan. Jadi zakat itu sebetulnya mah eh, dorongan dari agama supaya manusia itu bergerak bermanfaat Iya yang positif. iya. Zakat itu bentuk pelatihannya. Terus keempatnya puasa. Nah, puasa ini adalah proses bagaimana memelihara diri sebetulnya. Bagaimana menjaga pikiran anu Mmm, goreng wae iya. ditahan supaya berpikir yang positif puasa itu kan. Dan ternyata penelitian Bu Vivin ya, apa orang yang selalu bersuuzon kan bisa merusak organ tubuh Iya, Betul. gitu betul ya. betul. Nah, maka dengan puasa kan menjaga termasuk juga katanya gula dalam darah kita juga jadi Iya. terkendali dengan puasa itu. Jadi kan itu pengendalian diri termasuk jiwa dan raga. Mhm mhm. Eh, kita lihat 4 indikator ya dulu ya Iya dari iya. beragama ini. Syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Puasa. Karena kalau haji itu kan bagi yang mampu, jadi Iya. anak kecil pun untuk 4 mah pasti bisa. Mmm, Syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, maka kalau orang yang sudah melakukan seperti ini, artinya dia sudah beragama. Dia mengenal Tuhan dan dia mengenal posisi dirinya, fungsi dirinya, posisi peran dirinya di dunia sebagai apa. Jadi penghambaan dia kepada Tuhan teh harus mewujudkan menjadi tugas kewajiban dia kepada makhluk yang lain. mhm mhm. Nah, maka dia jadi orang yang berzakat tadi, gitu ya. Jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Iya. Dia akan mencoba berguna buat orang lain. Nah, itu zakat itu akan mendorong ke sana. Nah, kemudian puasanya itu akan selalu dia menjaga dirinya supaya terupgrade, Mmm, baik pengetahuannya, baik fisiknya, baik pengalaman dan sebagainya. Nah, saya kira kalau agamanya itu kita definisikan di sini, maka seharusnya agama ini bisa menjaga tadi baik dari preventif Iya. maupun juga pas ketika kalaupun ada iya iya. kasus itu pasti jadi ada penanggulangannya seperti apa. Kalau semua diaplikasikan seperti kata Pak Arif tadi, Hmm, ya kalau semuanya berjalan dari syahadat, sholatnya, zakatnya, puasanya, ya, memang berjalan. Kota Bandung aja ambil contohnya. Kota Bandung itu udah berjalan semuanya, semua masyarakatnya sudah melakukan apa yang kata Pak Arif bilang tadi, hmm, itu nggak akan ada lagi stigma terhadap orang dengan HIV ya Pak ya. ya, Deg-deg. Tidak akan lagi stigma terhadap waria, terhadap komunitas pengguna nafsa, hmm, terhadap apa nggak ada lagi Iya. karena ya udah semuanya beres. Misalnya contoh ada orang dengan HIV yang dia dikeluarkan, jadi tidak hmm. punya uang, pakai zakat, beres soalnya. Nah, ya, Contohnya kayak gitu, dengan betul, adanya zakat, dia bisa beres dari masalah ekonominya. ya. Mhm. Jadi artinya memang selama ini kelihatannya agama kan hilang ya di Iya dalam iya komunitas iya. apa eh, Penanggulangan HIV. penanggulangan HIV ini. Mhm. Nah, itu karena tadi teh, Kayaknya bukannya belum dipahami dengan baik kayaknya. nah jadi kan ada yang menganggap gini ya, Mhm. wah eta mah da cenah maksiat ya, jadi we Mhm. cenah, jadi we agama teh seolah memusuhi kan begitu ya. Ya, Betul betul Nah, jadi memang tadi ya, ketika memang kita memahami agama seperti tadi, betul. itu sebetulnya mah justru, nah ini sahabat Basnas, jadi seharusnya justru agama itu hadir, Betul. gitu ya, ya, hadir ya. dalam penanggulangan Iya. situasi sosial seperti ini. Jadi bukan justru dijauhi, Mhm. bukan justru karena wah eta mah ada dosa cenanya Iya. jadi harus dijauhi. Nah, kan buktinya tadi ada anak kecil yang kena HIV, itu salah Iya. siapa? Ibu rumah tangga Nah, tadi. terus ibu rumah tangga yang berperilaku dengan baik Iya. sesuai agama, tapi tetap saja positif. Nah, itu siapa yang berdosa di situ Iya kan? betul betul. Nah, jadi dan agama hadir kan sebenarnya untuk solusi. Ya. Iya setuju setuju. Quran juga sebagai obat gitu. Iya Jadi memang pemahaman agama ini saya kira yang pertama harus kita mulai luaskan lagi bahwa iya agama itu bukan ritual gitu ya. Ini khawatirnya masyarakat kita sebagian besar berbicara agama itu ya masih ritual iya. begitu. Betul, betul. Jadi asal tadi sholat ke masjid, eh, sujud, salam, Iya seolah sudah beragama. Padahal dampak dari sholatnya apa? Terus orang yang tadi berzakat eh, Ramadan ngasih beras ke masjid seolah sudah berzakat. Tapi nilai zakatnya, misalkan tadi
dimensi bahwa dengan zakat itu seharusnya dia punya rasa empati, punya rasa solidaritas, punya jiwa ingin menolong. Nah, ininya apakah dapat atau tidak kan gitu harusnya. Iya, iya, Dan inilah saya kira peran agama itu yang harus iya, hadir. Dan tadi juga nu dakwah, onten nu dakwah tapi anger we gitu nya. iya, iya, Kan nu korupsi ge eta nu sarolat cenah. Nah, ini saya kira memang ini koreksi buat kita semua sahabat Basnas, bagaimana kita memahami agama. iya, Bahwa agama itu panduan, petunjuk yang mana tadi bagaimana petunjuk supaya aman, baik selamat sebelum terjadi maupun ketika sudah terjadi, maka harus bagaimana. iya. Kan Rasul juga datang itu karena Banyak lingkungan masalah ya. Mekah itu bermasalah. Nah, Iya, jadi Rasul itu kan hadir bukan di kota Madinah yang iya, sudah tercipta, tapi justru Rasul itu agama itu hadir ketika ada di lingkungan masyarakat yang tuh. jahiliyah itu gitu ya, yang tidak beraturan gitu ya, Iya, sehingga tadi berdampak banyak soalan sosial. Nah, saya kira ini mulai saat dari podcast ini, saya kira iya, obrolan kita hari ini bisa kita ambil pelajaran bahwa agama itu harus bisa hadir sebagai pencerah, iya, tapi dia juga harus bisa menjadi pemberdaya iya, yang Setuju. memberikan solusi. iya, Jadi sebagai pencerah itu bisa iya, menjadi pencegah, memberikan pengetahuan karena keimanan tadi itu menuntut manusia untuk terus mencari pengetahuan. Nah, sehingga dia bisa berperilaku dengan baik. iya, Nah, tapi bagi yang sudah misalkan menjadi korban, agama itu harus menjadi solusi. iya, Kan gitu ya, harus jadi obat. iya, Nah, sehingga zaman Mekah dulu kan, itu tuh justru jadi obat hadirnya iya, agama itu. betul. Nah, ini saya kira yang harus dikuatkan. Iya, Dan salah satu peran agama itu, tadi indikator dari rukun Islam, zakat, itu poinnya adalah sebetulnya untuk membangun hubungan sosial tadi. hmm, Itu. Jadi, nah ini yang harus kita pahami. Justru teman-teman BAC ini perilakunya teh sudah agamis. Kalau dari sudut agama teh. Nah, jadi di sini juga kita harus kasih garis bawah nih sahabat Basnas dan rekan-rekan semuanya, eh, melihat orang beragama dan tidak itu bukan karena pakai peci iya, atau sholat ke masjid hungkul berarti. Nah, tapi apakah nilai keberagamanya itu memberikan dampak sosialnya seperti apa? iya, setuju. Gitu. Nah, seperti teman-teman BAC ini kan tadi menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, itu kan itulah agama itu. Iya, Jadi ketika Quran memerintahkan tadi belajar, menuntut ilmu, kemudian kita jadi berpengetahuan, kemudian setelah itu disuruh untuk berkarya. Nah, maka Nabi menyebutkan, hendaklah setiap kalian itu bersedekah setiap iya, hari iya, katanya. Sahabat ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak mampu? Kamu bekerja, kemudian dari hasilnya kamu bersedekah. Terus kalau masih tidak mampu bagaimana? Menolong orang yang berkepayahan. hmm, iya, Masih ditanya lagi, kalau masih belum mampu kumaha? Kamu berdiam diri, tidak berbuat sesuatu yang buruk, itu juga sedekah. Berarti zakat ini, sedekah, zakat atau sedekah, ini makna zakat itu luas. Ya, sedekah juga bagian dari makna zakat. Itu yang mendorong tadi hmm, supaya kita teh dari sudah kenal Tuhan, terus kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan dengan sholat, maka kita teh harus berguna buat orang iya, lain. Maka kalau iya, ada persoalan masyarakat, harusnya kita teh ikut nimbrung, ikut iya, betul. menyelesaikan persoalannya. Nah, justru Iya, itulah orang yang beragama. iya, Bukan malah jadi digibahki namanya. Bukan digibahi gitu, Digosipin. digosipkan, dijauhkan iya, gitu. Nah, ini saya kira justru akan memperburuk keadaan iya, gitu. Nah, iya, justru agama itu harus hadir di sana. Nah, di antaranya adalah tadi perintah zakat. Perintah hmm, zakat itu outputnya adalah muamalah. Muamalah itu yaitu tadi membangun hubungan sosial masyarakat. iya, iya, Itu nah saya kira ini poinnya ya. iya, Itu jadi agama yang apa? Agama itu harusnya memang hadir iya, eh, dimanapun dan dalam kondisi apapun. iya, Gitu ya. iya. Gimana? Pak Arif, saya setuju bahwa agama itu harus menjadi solusi gitu ya, Hmm. apalagi di eh,
penanggulangan HIV ini gitu ya. Jadi bisa masyarakatnya sendiri yang di luar komunitas, gitu ya, bagaimana benar-benar si agama ini menjadi solusi, kayak tadi bagaimana si zakat ini bisa menjadi solusi juga, dan bagaimana peran-peran, masyarakat gitu ya bisa menjadi solusi, karena, kami menyadari kami tidak bisa menangani ini hanya oleh kami sendiri atau Hmm. komunitas kami gitu ya. Iya. Kita sudah berupaya tapi tetap aja ada yang lolos. Masih banyak, ibu rumah tangga yang terkena, masih banyak anak yang terkena padahal kita udah berusaha, sehingga kita membutuhkan, eee, peran serta dari masyarakat keseluruhan. Ini yang tadi Pak Arif sampaikan bahwa agama ini harus hadir. Dan untuk yang komunitas sendiri, Pak Arif sebenarnya banyak dari teman-teman kita yang, "Wah, ieu urang mun ibadah ditarima teu nya?" Ah, Gitu. Kadang keterbatasan, ya ya, tadi Informasi. informasi disampaikan bahwa ya kan kita komunitasnya beda. ya, Ada yang tadi disebutkan, transgender, ada lagi yang laki Oke. gay, ada lagi yang hmm, pengguna narkoba, tapi dia tuh punya niat untuk beribadah misalkan. Ibadah urang mun urang sholat ditarima moalnya gitu, gitu. Jadi banyak seperti itu. Jadi itu kalau dikaitkan dengan agama itu seperti apa Pak Arif? ya, apa, ketika orang lahir dan hadir di muka bumi ini dalam kondisi apapun, Mmm, itu adalah takdir. Bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah gitu ya. Nah, kemudian mau bagaimana selanjutnya, dia iya, ke depan, itu yang menentukan adalah si manusia itu sendiri. Nah, makanya Allah memberikan Quran itu, petunjuk, Quran. Nah, memang maka lingkungan ini akan punya pengaruh yang penting. mmm, Kan, Allah memberikan petunjuk seperti itu, bahwa manusia itu sebetulnya mah setiap manusia lahir itu dalam keadaan suci. Dan mmm, lingkunganlah ya, yang akan mempengaruhinya. Apakah dia menjadi Majusi, Nasrani, atau yang, apa, Iya, itu lingkungannya kan, ininya. Nah, saya kira ini bisa berbicara terhadap tadi apakah dia sebagai korban mmm, atau dia sebagai pelaku. pelaku, kan gitu. Nah, tentu, agama akan melihat sisi yang berbeda di sini. mmm, Ketika misalkan, melihat kepada pelaku, maka, pelaku oge kita lihat dulu dari segi agama itu, Islam, ketika melihat orang mencuri, harus dipotong tangan. Tapi mmm, belum tentu si pencuri itu yang berdosa, yang bersalah. mhm, Ketika dia mencuri karena kelaparan iya, dan diakibatkan karena lingkungannya yang tidak peduli, maka yang salah itu adalah lingkungannya. mmm, Nah, maka ketika bicara pelaku pun dalam lingkungan, komunitas yang, tadi misalkan, nah ini pelakunya seperti apa? Apakah dia memang tahu misalkannya sebelumnya, terus kemudian dia sengaja melakukan itu. Nah, itu yang disebut kafir teh, mmm, gitu. Jadi kafir teh dia tahu tapi mengingkari gitu, dan dia ngahaja gitu. mmm, Nah, atau dia karena ketidaktahuan. Nah, kalau ketidaktahuan mah ya karena, jahiliyah itu teh karena ketidaktahuan. iya, Nah, sehingga dia, apa, masuk di jalur mana begitu ya. Nah, atau dia terdampak tadi sebagai korban. Nah, saya kira 3 posisi ini akan situasi yang berbeda. mmm, Nah, kalau yang sebagai pelaku yang sengaja itu, tentu agama mendorong apa, memberikan petunjuknya ada sanksi mmm, gitu, mhm, ada hukuman bagi orang yang melakukan seperti itu. Nah, terus kalau yang tidak tahu itu bisa dimaafkan karena ketidaktahuan gitu, mmm, dan selanjutnya harus dibina gitu ya. Apalagi kalau yang korban. Kalau korban mah, apa, ini harus diselamatkan justru, begitu. Nah, ini saya kira iya, agama itu, apa, ininya, poinnya. Contoh begini, pada dulu kan zaman Rasul itu ada orang yang berpuasa, terus kemudian dia, berhubungan suami istri, padahal dengan suami istri gitu ya, Tapi tapi di mmm, siang di hari. siang hari sedang berpuasa. Datang ke Nabi kan, lapor gitu, kumaha atuh gitu ya, Nabi saya teh, sudah iya, berhubungan di siang hari. Ya udah tuh sok puasa selanjutnya, di apa, selama 3 bulan gitu. Atuh jangankan 3 bulan, sabulan wae teu kuat cenah kan mhm, gitu ya. Nah, akhirnya kata Nabi apa, ya udah sok, kasih.
makan kan ya, beri makan orang miskin. Eh, 30 kata orang ya. 30 orang apa tuh mau ngasih lagi kumaha Nggak mampu nggak dia. mampu. Itu akhirnya ya udah kata Nabi teh kan dikasih weh itunya makanannya sok nih bagikeun cenah. Kasih ke orang yang paling miskin di sana cenah. Nabi Iya, yang saya teh yang paling miskin di kampung saya teh. kumaha itu. Ya udah buat kamu weh. Ya, Sampai begitu agama itu. Jadi maka penting sekali sebetulnya ini agama hadir teh. iya, iya, Gitu karena agama ini tadi akan memberikan pencerahan di awal supaya orang memilih yang benar, tapi kalau dia kabujeng naon tidak tahu dan akhirnya keburu di jalan yang tidak tepat, iya, maka harusnya dibantu gitu ya supaya kembali kan gitu iya, ini kan. Terus ketika jadi korban bagaimana? Ya diselamatkan gitu. iya. Nah, di situ saya kira agama itu. Jadi justru harusnya hadir. Nah, di antaranya tadi misalkan maka apa yang dilakukan oleh komunitas Bandung Aid Coalition harusnya ini tuh bentuk perwujudan dari keagamaan. Jadi orang-orang yang beragama itu harusnya ya beraktivitas seperti Bandung Iya. Aid Coalition ini. Mudah-mudahan. Dan tadi disampaikan ada keterbatasan gitu ya Iya, iya, dalam pelaksanaan terhadap pembiayaan dan sebagainya. Nah, itulah ternyata Islam, maka memerintahkan zakat. iya, Gitu. Jadi zakat ini juga solusinya selain tadi untuk membangun empati, yaitu tadi solusinya kudu kumaha babarengan Iya. gitu. mm-mm, Maka semua pihak harus terlibat iya, zakat itu. Jadi zakat itu konsep bagaimana mm-mm, eh, manusia bisa hidup di bumi sejahtera betul, dengan betul. cara saling membantu satu dengan yang lain. Maka Iya, orang yang berzakat itu adalah orang yang sudah punya harta, tapi kemudian dia sudah memenuhi untuk kebutuhan hidupnya dan punya kelebihan bahkan selama setahun lebih iya, hartana. Nah itu teh wajib menolong orang lain. Jadi dipaksa untuk menolong orang lain ketika untuk dirinya sendiri sudah cukup. Nah kalau tidak melakukan itu azabnya sangat pedih. Maka hartanya itu akan dipakai untuk mengazab dirinya. mm, Nah ini saking penting. Nah ini ya tadi pemahaman agama kita iya, betul, gitu ya. Jadi dengan zakat ini sebetulnya mah adalah tadi solusi untuk menyelesaikan persoalan sosial iya, tadi dengan cara setuju, bersama-sama iya, gitu. Jadi ketika tadi makanya tadi misalkan ada keterbatasan dalam penanggulangan dan sebagainya. iya, Nah sebenarnya ketika kita optimal menjalankan ibadah zakat harusnya iya. selesai Kuncinya itu, Pak, gitu. Karena kayaknya. semua udunan, iuran Beres semua. kemudian Iya, diselesaikan gitu ya, terus kemudian tidak dilanjutkan gitu ya. Tidak apa kalau ada yang korban ekonomi diberdayakan ekonomi gitu ya. Kalau misalkan kesehatan tadi butuh obatnya disupport obat minimal kan tidak menularkan. iya, betul. Nah, itu peran zakat saya kira di sana. Iya, Menarik Gitu. si tadi kata Hmm. Pak Arif, beragama itu Hmm. tidak hanya ritual saja, beragama Ya. itu luas ya. Dan saya rasa dengan tadi Pak Arif nerangin beragama, ya beres semuanya. iya, Ya, iya, itu. Nah, informasi juga buat Pak Arif di Kota Bandung, Pak Arif. Kita balik lagi ke penanggulangan HIV, Pak Arif. Di Kota Bandung tuh ada namanya Forum Warga Peduli AIDS, FWPA, Forum Warga Peduli AIDS. Itu ada di semua kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. Ya. Kecamatan ada 30 kecamatan itu ada Forum Warga Peduli AIDS. Sebenarnya itu harusnya udah cukup itu untuk kalau dijalankan tadi beragama tadi. Setiap wilayah ada perlindungan HIV, Warga Peduli AIDS-nya dia berzakat, dia ada kekurangan, beres beneran. Nah, yang saya ingin tanyain gimana sih Pak cara namanya cara menyadarkan cara menyadarkan biar ada kata Pak Arif tadi iya, bahwa beragama itu tidak hanya ritual. Soalnya saya contoh saya beberapa tahun ke belakang dia beragama tapi dia malah jadi mencemooh gitu, dia malah jadi menstigma, malah jadi di lingkungan masyarakatnya malah diusir padahal dia karena kutip sangat beragama. Itu gimana Pak Arif? Ya. kuncinya kudu seueur nonton Podcast podcast Basnas. Ya, tadi kuncinya adalah makanya ini sama Nabi sudah dikasih tahu.
baligo ani walau ayah katanya. Sampaikanlah dariku kata Nabi walaupun satu ayat. Jadi kewajiban dakwah, kewajiban mensosialisasikan tentang agama itu bukan kewajibannya dai anu sok di Ya. mimbar. Ya. Jadi ini teh memang menjadi kewajiban dakwah ini untuk semua orang. Nah, jadi memang penting sekali kita memahami dakwah ini. Ini sebenarnya bukan ceramah di masjid, tapi dakwah itu adalah inspirasi, sosialisasi gitu ya, menginspirasi sehingga jangan terpaku dakwah agama teh kudu anu mimbar di masjid. Nah, ini yang menurut saya juga harus kita kembangkan. Nah, sehingga nilai-nilai agama juga harus didiskusikan di mana saja, Ya. tidak harus di masjid, gitu ya. Tapi tadi di warung di mana oge harus bicara agama. Nah, tidak boleh tabu dan tidak boleh takut. Ya. Seseorang itu kalau memang dia sudah tahu dan sudah ngerti, walaupun satu ayat gitu, ya harus diobrolkan gitu, dibicarakan ke yang lain. Nah, saya kira ini poin pentingnya. Jadi sekarang ini harus jadi misi juga Ya. bahwa dakwah agama itu harus tersebar oleh siapapun. Ya. Nah, Dimulai di podcast ini. mulai dari podcast ini gitu. Jadi oke di PWA tadi ya forum WPA, Forum Warga Peduli AIDS. Warga Peduli AIDS. Nah, saya kira itu harus jadi dai Ya. Ya. semuanya. Ya. Nah, dari mana dai itu? Sumbernya kan berarti dari pengetahuan. Betul. Nah, berarti mungkin salah satu kegiatan Bandung AIDS Coalition ini harus bisa bagaimana memasukkan Ya. materi-materi agama ini ya ke Ya. komunitas. Ya. Gitu. Dengan caranya tadi kudu aya pengajian di Ya. masjid gitu ya. Saja gitu. Ya. Tapi mungkin dengan berbicara kasus gitu. Cara kasus. Ya. Nah, kemudian nanti WPA ini juga mensosialisasikan, mendakwahkan gitu. Gitu Ya, mungkin ya. sebenarnya kan tadi dengan beragama ini semua beres. Nah, tinggal agamanya ya dihadirkan Ya. ke setiap orang. Ya, betul. Jadi seolah-olah kan sekarang mah agama itu miliknya mubalik gitu ya. Ya. Betul. Nah, kan itu ya. Karena jujur Pak Arif, selama kita atau saya berkecimpung di penanggulangan HIV ini, Ya. sangat minim sekali ketika dikaitkan dengan agama Pak Arif. Karena selama ini hanya dia beresiko untuk terinfeksi, ya udah jangan sampai terinfeksi. Dia udah terinfeksi, ya udah kamu minum obat, jangan sampai menularkan orang lain. Udah sampai situ aja. Nggak ada dari segi agamanya kayak gimana itu sampai sekarang saya rasa sangat kecil sekali. Nah, mungkin dari podcast ini kita bisa jalan bareng dengan semua beragama, tidak hanya ritual saja beres. Itu kali kasarnya. Iya, jadi bagaimana dengan bijaksana gitu menerapkan agama di kasus seperti ini, Pak. Sebenarnya tadi betul kata Mang Adit bahwa sebenarnya hanya persentasenya kecil yang menempatkan agama secara bijaksana di komunitas ini. Yang ada kan judgement gitu, yang ada judgement, jadi stigma gitu. Jadi itu, sehingga tadi si agama sebagai solusi itu saya yakin bisa benar-benar nyata adanya gitu. Kalau ditempatkan dengan bijaksana. Kalau kan tadi kan kalau dibicarakan seperti kayak gini kan enak ya. Nanti mungkin teman-teman menangkapnya, oh ternyata misalkan urang nu tatoan oge menang sholat contohnya. Urang anu pakaian anu saya cowok tapi pakaiannya perempuan oke menang sholat gitu. Hal seperti itu yang perlu banyak disosialisasikan. Walaupun nanti perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik tetap kita lakukan. Gitu. Ya. Baik, Basnas, Sinten di sesi kedua ini ya. Bangga. Sesi kedua ini kita bisa nangkep ternyata kalau tadi di awal kita sudah bahas bagaimana kegiatan Bandung AIDS Coalition itu penanggulangan masyarakat yang korban nafsa ya, termasuk korban HIV, dan mereka dijaga supaya tidak menularkan ya, tidak yang paling parah gitu. Nah, terus kemudian juga ternyata penting agama hadir, dan selama ini agama itu ternyata belum hadir. Hadir sebagai solusi tadi Pak. Belum hadir sebagai solusi gitu ya. Bahkan seolah-olah di stigma oleh agama gitu ya.
tapi sebaiknya justru tidak, karena ternyata tadi justru agamalah yang memberikan Iya, panduan sebetulnya mah iya, untuk menyelamatkan, iya, untuk mencegah maupun menyelamatkan. betul. Nah, gitu. Jadi di poin ini kita bisa menangkap bahwa agama wajib hadir ya dalam kehidupan sosial. Dan siapa tadi yang harus membawa agama? Ya seluruh manusianya tadi ya, dengan Iya, iya, tingkat pengetahuan iya, yang dia pahami, dan menjadi kewajiban beragama itu kan terus mempelajari agamanya betul, betul. gitu ya, dan kemudian disampaikan kepada yang lain. Nah, itu saya kira luar biasa, ini obrolan yang panjang, tapi saya kira ini obrolannya yang jarang diobrolkan ya. Nah, Karena jarang. masyarakat Daerah abu-abu, ini mah daerah abu-abu. sedikit Ah, juga ketika bicarakan soal HIV, soal nafsa, soal Iya, transgender, mereka tabu, sehingga akhirnya tadi penanganannya itu iya, terbatas. sehingga muncullah stigma dan diskriminasi. iya. Stigma dan diskriminasi. Tapi bahayanya sangat besar kalau Iya, tidak padahal resikonya tinggi tinggi, gitu tinggi, ya. Nah, jadi saya kira perlu ini tinggi. terus dikomunikasikan, didawamkan, Iya, bahasa iya, agama. betul, betul. Nah, itu kita harus terus gali. Mungkin nanti kita bahas lagi lebih detail ya Iya, terkait hal ini. Mah anggaplah kita baru memotret berarti ya iya, situasi dan kondisi, betul, dan nanti bisa kita detailkan. Lalu apa peran agama yang signifikan, betul. yang konkretnya bagaimana Iya, gitu ya agama ini. Nah, mungkin nanti bisa kita perdalam lagi. iya, Saya kira untuk menutup obrolan kita hari ini, iya, maka mungkin Pak Ogan dan Pak Adit ada hal closing iya, statement gitu yang ingin Iya. disampaikan. Siap. Kalau dari saya terkait dengan HIV ini, sahabat Basnas, jauhi virusnya, bukan orangnya. Kalau saya itu aja. Oke, iya, jauhi virusnya, bukan orangnya. iya. Kalau saya tadi bahwa agama ini harus jadi solusi buat siapapun gitu ya, tanpa terkecuali, sehingga khususnya di penanggulangan ini tidak hanya kami yang terlibat, tapi semua terlibat. Intinya tadi agama sebagai harus menjadi solusi. Baik, terima kasih Kang Ogan dan Kang Adit. Siap. Jadi ini tuntutan baik bagi orang yang beragama, Iya, dan bagi orang beragama itu berarti bagi oleh seluruh manusia gitu. betul, Karena betul. semuanya Karena beragama. semua harus beragama kan Iya, gitu ya konsepnya. Nah, sehingga bersama-sama marilah kita beragama, betul. dan dari beragama kita harus mewujudkan kepedulian terhadap Iya, sesama. iya, Ya, tadi diantaranya dengan melalui kegiatan komunitas ini juga punya kepedulian, dan kita sama-sama saling menjaga kehidupan kita gitu iya, ya. iya. Baik, terima kasih sudah hadir Kang Ogan dan Sami-sami Kang atur nuhun. Adit. Mudah-mudahan obrolan ini memiliki nilai dan makna yang bisa Amin, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Nah, dari kami, dari tim Basnas Kota Bandung, ini kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.